damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dan bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Saya harap dan saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan, bahkan juga senantiasa selalu ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu kami boleh menikmati nafas kehidupan yang baru. Di saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk ada dalam hadirat-Mu, dalam ibadah di saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Taruhkan hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan juga kami memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya, kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membaca bagian bacaan dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul pasal 4, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-30. Sekali lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-30. Dan beginilah firman Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Saudaraku, tema perenungan kita di saat ini yaitu Tuhan menyembuhkan. Dan di saat ini kita puji dan syukur, kita panjatkan kehadirat-Nya karena cintanya, kasih sayangnya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di saat ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan di saat ini. Dan seperti yang disampaikan tadi, tema perenungan kita yakni Tuhan menyembuhkan. Oleh karena itu, tentunya sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan. Kita tahu bersama bahwa kita manusia tidak sempurna. Oleh karena itu kita memiliki yang namanya keterbatasan. Dan karena keterbatasan itu, maka pada suatu saat nanti kita akan mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Ataupun bisa dikatakan kita akan mengalami sakit. Nah, saudara-saudaraku, sakit ini terdiri dari beberapa golongan. Ada yang menderita hanya sakit fisik, namun ada juga yang menderita hanya mengalami sakit psikis. Namun juga tidak dapat dipungkiri, ada juga yang mengalami keduanya secara bersama-sama, sakit secara fisik dan juga sakit secara psikis. Pasti ketika kita mengalami akan hal-hal tersebut, ketika kita menderita sakit, entah itu sakit fisik, entah itu sakit psikis, pasti yang kita nantikan dan kita rindukan di saat itu dalam keadaan kita adalah kesembuhan. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah ada di antara kita yang ketika mengalami sakit, kita tidak menginginkan kesembuhan? Tentu saja, yakin dan percaya tidak ada yang berpikiran demikian. Namun kalau ada yang berpikiran demikian, maka mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan iman dan pengharapan mereka. Nah, saudara-saudaraku, seperti yang kita ketahui bersama, bahkan juga saya secara pribadi ketahui bersama, bahwa semua kita ketika mengalami penderitaan sakit,
kita mengharapkan apa yang dinamakan dengan kesembuhan dan kesehatan, serta juga umur panjang untuk menikmati hari-hari kehidupan kita bersama orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Itulah semua impian dari kita semua, orang-orang yang sementara mengalami sakit. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika kita mengalami sakit, pastinya dengan berbagai cara kita akan mengupayakan untuk mendapatkan apa yang dinamakan kesembuhan itu. Ada juga yang dibawa ke rumah sakit, ada juga yang dibawa ke puskesmas, ke dokter-dokter pribadi. Namun sangat-sangat disayangkan juga karena masih ada warga gereja yang sudah mengenal Yesus Kristus tetapi masih mencari kesembuhan pada mereka-mereka yang katanya mempunyai kuasa-kuasa lain yang juga bisa menyembuhkan, dan itu semua di luar kuasa Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Petrus dan teman-temannya yang menjadi perenungan kita di saat ini, menggambarkan dan memperlihatkan kepada kita, kepada saya dan saudara-saudara dengan jelas bahwa mereka sadar sekalipun mereka telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Allah, namun ada yang lebih berkuasa daripada mereka. Siapa dia? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah apa, mereka bukanlah siapa-siapa, mereka tidak berdaya sama sekali tanpa penyertaan Tuhan. Sehingga mereka datang kepada Tuhan Allah dan memohon kepada Tuhan. Dengan cara apa mereka bermohon dan meminta kepada Tuhan? Jawabannya sangat simpel, yakni melalui doa. Apa doa yang disampaikan oleh Petrus dan teman-temannya kepada Tuhan? Mari kita lihat pada bacaan kita. Di saat ini, pada ayat yang ke-20 dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara-saudaraku, itu suatu permohonan yang penuh dengan keyakinan, dengan penuh ketulusan, tanpa ada keraguan akan kemahakuasaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Setelah doa permohonan itu disampaikan mereka, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dan bahkan karena peristiwa ketuangan Roh Kudus itu, maka mereka merasakan akan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan bahkan juga lewat peristiwa ketuangan Roh Kudus itu, yang diminta mereka melalui doa, maka kuasa doa itu yang menuntun mereka semua untuk dapat menyembuhkan dan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, saudara-saudaraku, keyakinan iman yang kokoh yang membawa pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi pekerjaan pelayanan Petrus dan teman-temannya sebagai rasul Allah mengingatkan kita, saya dan saudara-saudara, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kebahagiaan, sukacita, kesejahteraan, bahkan juga kesembuhan pun juga dapat dilakukannya. Tuhan dapat melakukan semuanya itu seperti ada dalam firman Tuhan di Markus pasal 5 ayat yang ke-34 yang berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan lewat bagian bacaan itu. Mujizat yang Tuhan lakukan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Maka benarlah ungkapan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku, jadi siapapun kita, baik itu pelayan Tuhan ataupun jemaat, umat, kita semua punya kuasa dalam doa kita masing-masing. Ketika kita berdoa dengan penuh kerendahan hati dan percaya dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan akan kemahakuasaan Tuhan Allah atas kehidupan kita, maka kuasa Allah dalam Roh Kudus akan menyertai setiap permohonan doa. Ingatlah bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah sumber kekuatan, sumber kesembuhan yang sejati. Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Oleh karena itu, janganlah kita mencari-cari kuasa lain di luar Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Karena Tuhan Allah kita, memang Dia adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Dia juga bisa murka kepada kita yang mendua hati daripadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah di saat ini. Sehingga ibadah itu boleh berjalan dengan baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan juga firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, memotivasi kami untuk mempunyai keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Semuanya mungkin di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami diingatkan untuk terus benar-benar percaya 100% dalam kuasa kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, di saat ini kami berdoa kepadamu, meminta dan memohon kepadamu. Kau jaga dan lindungi kami dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami dalam melakukan pekerjaan kami, dalam melakukan tugas tanggung jawab kami. Apapun itu Tuhan bimbing dan Tuhan tuntun kami semua. Sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan dan penghidupan kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah ibadah kita di saat ini dalam edisi Renungan Harian Keluarga. Kiranya apa yang telah direnungkan kita di saat ini boleh menjadi pegangan kita, menjadi fondasi iman kita sebagai umat yang percaya dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan kita mampu menyembuhkan segala sesuatu apa yang kita rasakan. Dan mengakhiri video di saat ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share video ini, bahkan juga di subscribe channel YouTube dari Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, sehingga semakin banyak orang lagi yang terberkati oleh firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.